جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah tentang penerimaan amal. Tidak diterimanya amalan karena tidak memenuhi persyaratan keabsahan amalan atau disebabkan adanya penghalang penerimaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Surat Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Hanya menerima amal-amal orang yang hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27 ini masuk di dalam kisah kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Watlu alaihim naba'a bnai Adama bil haqqi idh qarraba qurbana. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putranya Nabi Adam. Dalam riwayat Israiliyat disebutkan namanya Qabil dan Habil. Bil haq, yang mana itu benar terjadi dulu. Dikisahkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam beristrikan istrinya, dalam riwayat Israiliyat dinamakan Hawa, dan lahir dari istrinya ini 4 anak dengan 2 kali kelahiran. 4 anak ini 2 kembar, 2 kembar. Sepasang kembar, sepasang kembar. Qabil lebih dulu lahir dengan kembarannya seorang perempuan, anak perempuan. Dan kembarnya Qabil ini cantik. Kemudian di kelahiran berikutnya Habil keluar juga dengannya kembarannya, yaitu seorang putri. Dan kembarannya Habil ini damimah, yaitu kurang elok dipandang. Ini riwayat Israiliyat, kisahnya begitu. Nah, ketika mereka beranjak besar, dihikayatkan bahwasanya mereka ingin menikah karena fitrahnya manusia. Namun karena tidak ada manusia lain, tidak punya tetangga, hanya mereka aja sekarang. Pada saat itu syariat mereka membolehkan untuk menikah dengan saudari kandung. Dan yang saudari kembarannya Qabil itu cantik, maka keduanya itu ingin si cantik ini. Namun disyaratkan kemudian untuk kedua pria ini, Qabil dan Habil, untuk berkorban. Ketika itu Qabil memiliki peternakan hewan ternak.
dan Habil memiliki pertanian dan bebuahan. Dan mereka diperintahkan untuk berkorban atau untuk bersedekah dengan hasil jerih payah mereka. Maka Qabil pun menunaikan pengorbanan dengan hewan yang buruk, ya, yang tidak baik. Sedangkan Habil, adiknya, berkorban dengan beberapa bebuahan yang terbaik. Kata Allah Ta'ala, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka diterimalah salah satu pengorbanan mereka, yaitu pengorbanan Habil diterima karena bertakwa. Wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan yang satunya yaitu Qabil, pengorbanan hewan ternaknya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena diterimanya pengorbanan Habil, maka Habillah yang lebih berhak kemudian untuk menikah dengan saudari kembarnya Qabil. Mungkin orang biasa akan menilai diterimanya pengorbanan Habil karena buah yang terbaik, dan tidak diterimanya pengorbanan Qabil karena binatang yang tidak baik. Namun kata Allah Azza wa Jalla, qala la aqtulannak, berkata Qabil, aku pasti akan membunuhmu, kata Qabil kepada Habil. Maka kata Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil kemudian, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Di sini Habil bukan berarti sedang merekomendasikan dan mensucikan dirinya bahwa dirinya itu bertakwa, enggak kayak kamu, bukan gitu. Tetapi Habil mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat penerimaan dan mensifati zat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan asal usul ketakwaan. Bukan dari sebatas dia matching atau bagus atau rendah atau mahal atau murahan. Bukan. Allah menerima pengorbanan sedekah dari yang bertakwa. Tidak peduli apakah itu memang murah atau mahal, ya fakhirah atau damimah. Tapi kalau bersumber dari ketakwaan, maka Allah terima. Dan ini juga pelajaran bahwasanya penerimaan amalan itu bukan dari kelakseriannya, bukan dari kemewahannya, bukan. Tapi dimulai dari keikhlasannya, karena disitulah ketakwaan. Dan biasanya orang ketika takwa, dia akan memberikan yang terbaik. Karena pecinta akan memberikan yang terbaik pada yang dicintainya. Dan yang murka atau tidak ridha tidak akan memberikan yang terbaik. Namun di sini pada asalnya penerimaan itu bukan karena bagusnya bebuahannya Habil atau ditolaknya Qabil karena buruknya hewan ternaknya, bukan. Tetapi sumber dari pemberian ini adalah ketakwaan dan ketidaktakwaan. Dan ketika Habil bertakwa dalam memberi, maka dia berikan yang terbaik dan siap mengorbankan yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Dan karena tidak takwanya Qabil, maka dia berikan yang terburuk sesuai dengan ketidaktakwaannya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang bertakwa biasanya pengorbanannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena ketakwaannya. Dan dia ridha dengan penerimaan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, maka biasanya Allah tidak terima dengan pemberiannya, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Barang boleh baik, namun niatan baik tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu masjid dirar, masjid yang ingin menyaingi masjid lain demi memecah belah kaum muslimin dan dibangun tidak di atas ketakwaan melainkan di atas kemunafikan dan permusuhan, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan haram salat di tempat masjid dirar itu, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah salat di masjid dirar, kata sebagian ulama. Karena masjid ini dibangun di atas ketidaktakwaan, persaingan dan juga pemecah belah umat. Ya. Maka tidak diterimanya amalan boleh jadi bukan karena bentuk perbuatan atau bukan karena
barang yang diperbuat, bukan produknya. Boleh jadi karena bersumber dari ketidaktakwaan maka tidak diterima. Ya begitu, makanya kemudian tidak diterima pemberian dari atau taqarrub atau korbanannya Qabil tidak diterima karena tidak takwa. Dan ketidaktakwaan seseorang ketika dia mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla itu akan tampak ketika zahir padanya ketidakterimaan itu. Misal seperti Qabil. Ketika dia tahu bahwasanya pengorbanan dia sia-sia, pengorbanan dia tidak sampai kepada tujuan, maka langsung dia melampiaskan kesal dan dendamnya. Dia berkata, la aqtulannak, saya akan membunuhmu. Dan lampiasan kekesalan tersebut malah justru kepada pihak yang tidak bersalah. Karena ketidaktakwaannya melebar kepada pihak-pihak lain. Karena kurang takwa. Sampai diancam, la aqtulannak. Apakah Habil sejahat itu hingga harus dibunuh oleh Qabil? Tidak. Melainkan inilah yang namanya dendam, emosi, kebencian dan ketidakterimaan akan takdir Allah Azza wa Jalla. Qala la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. Dan Habil kemudian menjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini dia ayatnya. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Dan inilah ayat ini telah membuat as-salafus salih takut darinya terhadap diri mereka. Di mana mereka takut kalau mereka bukanlah termasuk orang-orang yang bertakwa yang diterima amalnya, itu yang ditakutkan. Dan kita ini harus merasa khawatir. Khawatir amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla padahal sudah capek beramal. Karena kurang ikhlas, karena tidak didasari ketakwaan, karena ada keinginan dunia lebih dominan, maka amal ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang makna orang-orang yang bertakwa. Apa maksud dari orang-orang bertakwa dalam ayat Al-Maidah 27 ini? Maka Imam Ahmad menjawab, orang yang bertakwa adalah menjauhi banyak hal sehingga dia tidak terjerumus apa yang tidak halal baginya. Menjauhi banyak hal sehingga dia tidak terjerumus pada apa yang tidak halal baginya. Bagi Imam Ahmad, maksud dari orang bertakwa di sini yang mana Allah akan menerima amalannya adalah orang-orang yang menjauhi banyak hal. Dia menjauhi diri dari hal-hal yang memungkinkan dia terjerumus ke dalam dosa. Yaitu orang-orang bertakwa itu memiliki sudut pandang yang jauh, pandangan yang jauh. Ketika dia melihat bahwasanya kalau saya melakukan ini, maka saya bisa nanti ke depannya akan terbiasa atau terjerumus ke dalam kesesatan atau maksiat atau kemunafikan atau kebid'ahan atau bahkan kesyirikan misalnya. Maka dia pun menahan diri dari melakukan hal tersebut. Dia tahan diri, maka dia adalah orang yang bertakwa. Itu takwa yang level cukup tinggi. Ya, ada juga orang yang memang terlanjur bermaksiat kemudian dia istighfar dan taubat, ini juga termasuk bertakwa. Tetapi yang diinginkan oleh Imam Ahmad di sini adalah orang-orang yang sedari awal sudah menjaga diri dengan ketakwaan. Karena ketakwaan tentu berderajat, sebagaimana kesabaran itu berderajat. Takwa orang beda-beda. Takwa itu kan iman. Iman naik turun berderajat. Kesabaran juga bagian dari iman, naik turun berderajat, beda-beda. Ada ketakwaan yang sempurna, ada ketakwaan yang masih ada cacatnya. Itu mungkin. Dan mungkin kita masih banyak kekurangan. Kemudian kesabaran pun seperti itu. Kesabaran itu ada yang sempurna, ada yang memang ada kurangnya, namun masih disebut sabar, namun tidak sempurna. Suatu ketika Nabi SAW melewati daerah yang di situ ada perempuan sedang duduk di dekat kuburan, entah itu kuburan suaminya atau kuburan siapa, saudari atau mungkin anaknya. Dan perempuan tersebut sedang melakukan niyahah, yaitu meratap.
sedang melakukan niyahah, yaitu meratap, dan meratap adalah dosa besar, dosa yang besar. Maka kemudian Nabi SAW berjalan, dan ketika melewatinya Nabi SAW menasihati, isbiri wahtasibi, sabarlah, sabarlah, cari pahala dengan kesabaran. Namun kata perempuan tersebut, da'ni, tinggalkan aku, enggak usah ikut campur. Engkau tidak merasakan apa yang sedang aku rasakan sekarang. Syuf, lihat, kata Rasulullah apa? Sabar, sabar. Ya, karena niyahah meninggikan suara tangisan karena nasib, itu meninggikan suara tangisan karena kehilangan orang, maksudnya kematian seseorang, ini termasuk niyahah yang dilaknat pelakunya dan berdosa besar, walaupun cuma meninggikan suara, enggak sampai merobek pakaian. Maka Nabi SAW menyuruh sabarlah, karena ini bentuk ketidaksabaran. Tidak semua tangisan berarti enggak sabar, bukan. Tangisan yang hanya berlinang air mata dan sesenggukan biasa, maka itu diperbolehkan. Bahkan dalam beberapa konteks itu merupakan bagian dari rahmat yang Allah ciptakan pada diri manusia. Tetapi ketika tangisan itu ditingkahi dengan nada yang tinggi, maka ini sudah masuk ke dalam niyahah dan atau meratap. Dan ini tidak sabar, dilaknat pelakunya. Maka Nabi SAW menyuruh dia agar bersabarlah. Maka perempuan itu berkilah, tinggalkan aku, tidak usah ikut campur. Engkau tidak merasakan apa yang sedang aku alami. Gitu. Ya. Kadang-kadang orang kalau emosi seperti itu, dikasih nasihat baik, dibalikin dengan tajam. Dikasih dalil yang baik, dibalikin dengan apa? Dengan tudingan. Maka kemudian Rasulullah berlalu. Di sini fikihnya Rasulullah SAW. Orang ketika emosi, antum itu cukup nasihatin sekali. Jangan digeber terus, karena dia bakal makin kalap. Sabar. Kamu gak tahu apa yang kurasakan. Mbok ya sabar. Kamu gak tahu ya gitu terus berulang, lama-lama dia makin kesel, makin bertambah menjadi-jadi. Maka fikihnya Rasulullah SAW adalah orang yang sedang emosi cukup sekali aja untuk nasihatin, jangan bertubi-tubi, dia bakal tambah. Ya, makan takutnya kalimat kufur yang keluar nanti. Maka kemudian Nabi SAW berpaling dan menuju rumahnya. Sahabat lain ada yang melihat kejadian ini, kemudian berkata kepada perempuan itu, takutlah kamu kepada Allah. Tahukah kamu siapa tadi yang menasihatimu untuk bersabar? Emang siapa? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Kaget perempuan itu, langsung kemudian berlari menuju rumahnya Rasulullah SAW dan meminta maaf, wahai Rasulullah, saya tidak tahu bahwa saya tadi adalah engkau wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sempurna itu adalah di pukulan yang pertama. Ya, kesabaran yang sempurna adalah di pukulan yang pertama. Artinya misal antum ketika kena sesuatu, kejepit, jeger gitu misalnya, tapi langsung sabar. Nah itu sabar di pukulan pertama, itu sabar yang sempurna. Tapi banyak orang yang jeger langsung ngomong jorok, ya misuh-misuh langsung, siapa nih, wah terlaknat nih, wah langsung sabar. Lah dari tadi ente ngapain? Bukan dari tadi ente misuh-misuh, celak-celak. Maka ini belum sampai sabar sempurna, walaupun akhirnya dia berusaha untuk sabar, akhirnya bisa sabar. Tapi di awal sabar enggak sabar. Maka sabar yang sempurna itu di awal. Ya, dari awal udah sabar. Ya, misalnya lagi diri mau duduk, pas mau duduk kursinya digeser sama temennya, jatuh dia. Tapi dia bangkit terus istighfar, astagfirullahaladzim. Siapa akhi yang tadi geser duduk? Ayo siapa ngaku? Sabar kan? Sabar. Ayo siapa ngaku? Ayo sok siapa ngaku? Siapa ya. Kalau marah-marah sabar enggak? Enggak sabar. Belum sabar. Tapi kalau dari awal tenang, ya tenang, ya astagfirullahaladzim. Dah di akhirat aja deh urusannya. Nah ini sabar enggak kira-kira? Sabar nggak kira-kira kalau kita dizalimin, kita tahan diri, terus kita bilang
dah di akhirat aja dah urusannya. Sabar nggak itu? Ayo, termasuk sabar atau tidak? Enggak. Mengancam. Tanah antum digeser sama orang, sama tetangga digeser nih. Ya. Semeter. Pacoknya digeser. Enak gak? Enggak enak lah. Tapi antum diem aja. Padahal antum bisa mengubah itu. Bisa menasihati atau bisa mengadukan. Apa antumnya? Dah biar aja. Ini bener gak kayak gini? Enggak bener. Ketika antum memang bisa untuk menasihati, nasihati. Jangan didiemin atas dasar sabar, jangan. Itu malah bikin orang menjadi-jadi gitu loh. Ini bukan sabar dalam konteks yang benar, walaupun memang ini sabar, tapi tidak benar sabarnya. Ya. Tapi sabar berderajat, ada sabar dari awal, ada sabar konteks yang tidak benar, ya ada juga. Ada sabar baru entar-entaran, itu ada. Takwa pun begitu. Takwa pun begitu. Dahulu sebagian salaf pernah mengatakan, kami dulu di awal belajar menuntut ilmu, kami tidak memiliki niat apa-apa. Namun ternyata ilmu ini menolak, kecuali jika kami memiliki niatan. Nah, ketakwaan itu kadang baru tumbuh setelah sekian kali beramal. Anda tanya, Pak, dulu waktu kecil ngerti nggak takwa itu apa? Pas lagi puasa misalnya diajarin sama orang tua puasa. Berdasarkan apa antum puasa? Berdasarkan disuruh orang tua dan ikut teman. Kalau udah balik, udah gede, udah ngerti, baru bertakwa puasanya. Waktu kecil nggak ada takwanya, gitu loh. Jadi ketakwaan itu bisa terbina, terbangun sesuai dengan usia, ilmu, keadaan, dan seterusnya. Ya beda-beda. Jadi bertakwa kata bagi Imam Ahmad menjauhi banyak hal sehingga dia tidak terjerumus pada apa yang tidak halal baginya. Nah ini udah bertakwa sedari awal. Jadi menjaga diri sampai saluran atau celah yang menuju keburukan dia tidak ikutan. Padahal itu baru celah, belum keburukannya. Dari celahnya aja dia nggak mau ikutan. Ya. Taib. Wahib bin Al-Ward berkata, kalau Anda berdiri lama ketika salat sebagaimana berdirinya tiang ini, tiang diam gitu, salat lama gitu, itu tidak akan mendatangkan manfaat pahala sedikit pun bagi Anda, hingga Anda memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut Anda, apakah yang halal atau yang haram. Salat itu lama, udah kayak tiang, diam aja, nggak ada garuk hidung, nggak ada gesek ini, nggak ada, diam kayak tiang. Itu tidak bermanfaat hingga engkau lihat apa yang masuk ke dalam perutmu itu halal atau haram. Gitu. Mengenai sedekah dengan harta yang haram, maka ia tidak diterima. Sedekah dengan harta yang haram tidak diterima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala bighairi tuhur wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak juga menerima sedekah dari harta yang diambil secara khianat atau korupsi. Ghulul itu adalah aslinya adalah harta ghanimah yang ditilep, itu ghulul. Harta rampasan perang yang ditilep, yang diambil oleh pasukan diam-diam tanpa distor ke amirnya, ke pemimpinnya atau ke penguasa. Nah, bisa juga ghulul ini yaitu segala harta dari cara yang tidak sah. Maka itu ghulul. Biasanya korupsi, merampas hak orang lain. Pungli itu termasuk ghulul. Pungli itu termasuk ghulul karena merampas harta tidak pada tempatnya. Maka sedekah dengan ghulul itu tidak diterima. Ghulul itu biasanya orang paham kok kalau ini ghulul gitu loh. Paham, ini korupsi, dia paham. Terus dia sedekah dengan itu tidak diterima sedekahnya. Lalu gimana? Sudah terlanjur. Ada pahala enggak? Tidak ada pahala. Tapi harta itu enggak boleh dibalikin ke dia.
Nggak boleh dibalikin ke dia gini loh. Misal ada seseorang dia korupsi. Ya, korupsi di kantornya. Per bulan dia dapat komisi korupsi itu 5 juta per bulan. Ya. Maka kemudian dia sedekah ke tukang gorengan depan kantor yang sepertinya fakir. Dia sedekah, "Bu, ini sedekah dari saya." Tapi emang ini orang miskin. Ini sedekah dari saya. Berapa? 1 juta. Masya Allah Pak, ya Allah mudah-mudahan berkah ya, dan seterusnya. Pertanyaannya, ini uang hasil korupsi bulanan. Apakah dia bernilai sedekah dan berpahala? Tidak sama sekali. Tidak sah sebagai sedekah, tidak berpahala juga. Apakah uang ini halal bagi ibu itu? Ibu itu nggak tahu kalau ini uang korupsi. Halal baginya karena tidak tahu. Tapi bagaimana kalau ibu ini tahu bahwasanya itu uang korupsi? Bagaimana? Halal atau tidak buat dia? Jawabannya adalah halal karena dia termasuk fakir miskin. Karena uang haram boleh dialokasikan ke dua sasaran. Satu, fasilitas umum. Dua, beban umum, yaitu masyarakat miskin. Boleh. Karena orang fakir atau orang miskin itu adalah amanat umat. Sebagian fasilitas umum adalah amanat umat. Maka boleh di kedua hal ini. Nah, taib. Kalau misalnya sedekah fake, sedekah palsu tadi ditarik sama dia, maaf Bu, itu uang haram, hasil korupsi. Saya mau mengembalikannya kepada kantor saya yang lebih berhak. Itu bukan hak saya. Saya mau balikin ke tempatnya. Apakah ibu ini wajib untuk memberikan balik? Wajib apa enggak Pak? Hukumnya wajib memberikan balik karena mau dikembalikan ke tempatnya. Mau kembalikan ke tempat aslinya. Adapun kalau bapak itu cuman ngambil aja, "Bu, maaf Bu, tadi kan 1 juta ya saya kasih ya. 500 buat saya Bu, lumayan saya besok mau nyekolahin anak." Nggak boleh dibalikin. Kenapa? Karena itu bukan hak anaknya bukan, karena anaknya harus dinafkahi dengan nafkah yang benar. Itu hak fakir miskin, khalas, seperti itu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma tasaddaqa 'abdun bi sadaqatin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa at-tayyiba illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminih." Tidaklah seorang hamba bersedekah dengan suatu sedekah dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik, kecuali yang Ar-Rahman, yaitu Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dan Allah terima sedekah yang baik dengan tangan kanannya, bahkan sebelum diterima oleh penerima dari manusia. Allah sudah menerimanya dengan tangan kanannya. Taib. Di sini syaratnya adalah supaya sedekah diterima, yaitu min kasbin thayyib, dari kasb. Kasb itu hasil usaha yang thayyib, yang baik. Seperti apa hasil usaha yang baik? Hasil usaha yang baik adalah yang tidak mengandung haram atau syubhat. Yang tidak mengandung haram, terlarang, atau tidak mengandung syubhat. Jadi murni halal. Oke. Dan sebagian ulama mengatakan lafal kasb ini merupakan pendapatan, usaha. Adapun jika ia bukan pendapatan melainkan ataya, yaitu hadiah, maka bukan disebut kasb yang thayyib, bukan disebut kasb walaupun thayyib. Ada dua istilah sini, barang tidak seorang hamba bersedekah dengan kasbin thayyib. Ada dua istilah, kasb dan thayyib. Kasb itu penghasilan, thayyib itu bagus. Oke. Sekarang kalau anak kasih antum uang 500.000 padahal antum gak ngapa-ngapain, cuma pelangak-pelongo doang anak kasih, plek gitu. Ini kasb bukan? Pendapatan ini usaha antum bukan? Bukan. Tapi thayyib enggak? Thayyib karena hadiah halal. Oke? Tapi kalau antum jeripaya jualan asinan dan kemudian dapat omset 1 pekan 500.000, kecil. 500.000 1 pekan.
Ini kasab bukan? Kasab, usaha. Thayyib juga lebih thayyib lagi. Selama itu halal maka itu thayyib. Namun ketika itu hadiah dengan kasab, maka mana yang lebih tinggi derajatnya? Kasab. Makanya laki-laki itu rata-rata kasab, karena punya kasab. Yang nggak punya kasab, nggak kasab. Ya gitu ya. Laki-laki itu akan merasa wibawanya tinggi, ganteng kalau penghasilannya besar, ya gak? Karena pede dia, ya. Ke mall pede, nyium bau mall itu pede. Adapun kalau nggak punya kasab, jangankan masuk mall, di depan aja nyium bau mall aja udah, astagfirullah, kapan ya saya kesana ya, gitu. Kasab. Penghasilan dengan hasil hadiah itu beda kualitas, dan menginfakannya juga beda kualitas. Maka usahakan menafkahi keluarga dengan hasil kasab yang berkualitas. Tapi hadiah itu tidak haram. Antum dapat hadiah, kemudian antum sedekah ke orang, boleh. Namun lebih tinggi hasil jeripaya antum, karena beda, jeripaya dengan hadiah beda. Ya, jeripaya itu ya tergabung padanya apa? Kasab yang sifatnya aksidental, seperti warisan, itu kasab, bukan hadiah. Warisan itu bukan hadiah. Ya, warisan adalah pendapatan antum, usaha antum sebagai keluarganya, dapatlah setelah meninggal ayah antum misalnya. Ada juga kasab yang dengan ikhtiari. Kasab yang dengan ikhtiari yaitu antum usaha dengan usaha ikhtiar, bekerja, sewa jasa. Termasuk juga dari usaha kasab ini adalah nyewa kontrakan, itu kasab juga. Kasab juga. Nah, adapun amplop baik bentuk dai itu bukan kasab. Itu masuknya bab ataya, bab hadiah. Masuknya bab hadiah. Itu hadiah karena untuk menyenangkan ustadz atau memberikan mukafah untuk ustadz, tapi itu bukan kasab. Kecuali kalau memang ada tekan kontrak atau perjanjian sewa jasa. Ustadz, antum bisa nggak ngisi kajian di As-Sofa sebulan 4 kali, dan insya Allah nanti ada yang akan kami berikan dari uang sebagai gaji. Berapa, akhi? Sekian. Oke, siap, ana insya Allah berkenan. Kalau ini seperti ini akadnya, ketika nanti gajian sebulan, maka ini kasab atau ya? Kasab. Nilainya nilai kasab, lebih tinggi daripada hadiah. Begitu, seperti itu. Walaupun nominal hadiah lebih tinggi daripada kasab. Seorang ustaz misalnya, dia sehari kajian bisa 3 atau 4. Kajian pertama ngasih 500.000. Kajian kedua ngasih 1 juta. Kajian ketiga ngasih 1,5 juta. Kajian keempat makin malam makin banyak, ngasih 2 juta. Berapa tuh? Nggak usah dihitung, nanti antum kepengen lagi jadi ustadz. Padahal nggak kayak gini juga, nggak. Ini versi tinggi tarifnya, masya Allah. Nggak narifin, cuman dikasih. Berarti sehari itu anggap dapat 4 juta. UMR deket banget itu, masya Allah. 4 juta sehari. Ini hasil hadiah atau penghasilan? Hadiah, Pak. Kalau ustadz ini sedekah dengan itu, sah nggak sedekahnya? Sah. Bahkan lebih afdol dia sedekahin. Karena apa? Pada asalnya 4 juta ini uang siapa? Dari siapa? Dari umat. Dari kencerengan lagi bahasanya apa ya? Kotak amal. Dari umat ya seharusnya untuk apa? Untuk umat, untuk orang-orang yang lebih butuh. Bukan untuk memperkaya diri. Untuk memperkaya diri lebih afdol pakai apa? Kasab. Baik kasab dari warisan, atau kasab dari sewa kontrakan, atau kasab dari sewa gedung, atau sewa mobil, itu kasab semua. Antum punya mobil 2, satunya antum rental, kasab nggak ini? Kasab, bukan hadiah, karena dia ngerental. Ini adalah properti kita, disewain, berarti kita punya penghasilan dari sini.
Beda dengan misalnya yang seperti ana misalnya mengajar dapat amplop berarti hadiah. Maka kalau misalnya seorang dai ya tidak punya pekerjaan resmi di yayasan, sekolahan, kantor, nggak punya, cuman dai lepas doang dan nggak punya dagang apa-apa, berarti selama hidupnya dia bergantung pada hadiah dan itu kurang baik. Untuk meruah kewibawaan seorang dai kurang baik. Kecuali kalau beruzur ya, mungkin nggak bisa kerja, sakit-sakitan dan seterusnya mungkin. Kalau itu beda urusan. Nah, jadi kasbin thayyib, yang kasab di sini sedekah berasal dari penghasilannya yang baik. Namun bukan berarti kalau misalnya dari hadiah dia dapat, bukan berarti itu tidak diterima kalau dia sedekah. Bahkan itu sangat baik juga kalau dia sedekah. Antum misalnya nih dapat hadiah, antum lagi bikin kue pancong, ya, kue pancong. Lagi bikin kayak gitu, kemudian tetangga ngasih ke antum kue onde-onde. Oke? Sekarang yang lebih afdal untuk antum kasih ke keluarga, lebih afdal yang mana coba? Bikinan antum atau hadiah orang? Ayo Pak, jujur aja. Bukan lebih enak. Kalau lebih enak insya Allah punya orang lebih enak daripada punya antum. Pancong karena antum yang buat. Ini kasabnya antum, usahanya antum. Biar lebih berkah gitu. Tapi bukan berarti kalau antum ngasih onde-onde dari tetangga antum ngasih ke anak itu nggak boleh. Boleh, berpahala juga. Cuman lebih afdol hasil antum. Begitu jemaah sekalian. Ya. Ada pertanyaan nggak jemaah segini sekarang? Ada soal nggak? Ada yang mau bertanya nggak coba? Soal ini babnya beda lagi nih. Tapi 2 menit lagi kita azan. Jadi nggak usah nanya sepertinya. Ada yang bertanya nggak? 1 menit aja gitu saya jawab. Nggak ada. Ana ulangi lagi hadis tadi. Tidaklah seorang hamba bersedekah dengan suatu sedekah dari hasil usaha yang baik. Berarti di sana ada kasab yang thayyib, di sana juga ada kasab yang tidak thayyib, yang haram. Ada orang jeripayah, tapi dia jualannya jualan hal yang haram, maka ini kasab juga, tapi kasab yang tidak thayyib. Kasab yang tidak thayyib tidak Allah terima. Tidak Allah terima. Nah, sekarang jemaah sekalian, kalau dai itu enggak ikhlas, nerima hadiah amplop. Nah, di sini apakah boleh dai itu ngambil amplop? Ada rincian. Waktu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menjelaskan, ini penjelasan yang paling enak, tapi azan. Ya, kita jelasin bulan depan insyaallah ya. Ingetin Ana untuk menjelaskan ini ya. Kita cukup sampai sini. Kalau penasaran, tunggu waktunya nanti insyaallah 2 bulan lagi jadwalin buat datang kemari supaya dengar faedah tadi. Kalau Anda enggak lupa ya. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.